Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Nama aku Anggi dan selamat datang kembali di YouTube channel aku. Video kali ini seperti biasa, aku akan membahas buku-buku yang menarik yang pastinya akan terus memotivasi kita untuk lebih produktif lagi dan menjalankan hidup lebih baik. Aku akan membahas tentang satu buku yang masuk kategori New York Times bestseller. Judulnya yaitu Grit, karyanya Angela Duckworth. Angela Duckworth merupakan seorang profesor psikologi di University of Pennsylvania dan penerima beasiswa MacArthur 2013. Ia mempelajari ketabahan dan atribut lain yang memprediksi kesuksesan dalam kehidupan. Angela, yang adalah seorang mantan guru sekolah menengah dan tinggi, belum lama ini turut mendirikan Character Lab, lembaga nirlaba yang memiliki misi memajukan ilmu dan praktik pengembangan karakter pada anak. So, apa itu grit? Grit merupakan kata dari bahasa Inggris yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebenarnya agak sulit. Tetapi pengertiannya itu mendekati sebuah ketabahan, keteguhan, sikap tidak bisa diruntuhkan, atau kalau bahasa Sundanya itu kekeh. Apa sih yang teman-teman pikirkan tentang orang sukses? Mungkin sebagian dari teman-teman berpikir kesuksesan seseorang itu karena kerja kerasnya. Tetapi mungkin ada lagi yang berpikiran bahwa kesuksesan itu karena bakat. Lalu ada juga pasti teman-teman yang berpikiran bahwa ya karena dia emang nasibnya baik aja makanya sukses. Terus sebenarnya apa sih yang bisa menentukan kesuksesan seseorang? Nah, langsung aja yuk kita bahas poin yang menurut aku penting yang teman-teman harus tahu di dalam buku Grit. Poin yang pertama yaitu pentingnya ketabahan. Angela Duckworth melakukan banyak sekali penelitian, salah satunya itu di West Point. West Point merupakan kampus akademi militer yang ada di Amerika Serikat. Untuk masuk ke West Point ini cukup sulit, dan dari 2.500 pelamar hanya 1.200 saja yang diterima. Setelah berjalan selama 2 bulan, banyak peserta yang mengundurkan diri saat mereka mengikuti program BIS. Ini adalah program yang paling keras secara fisik dan emosional sebelum mereka dilantik menjadi seorang prajurit. Kok bisa ya kayak gitu? Nah, ternyata setelah dilakukan penelitian, orang-orang yang bisa lulus selama 4 tahun dari West Point bukanlah orang-orang yang berbakat, tetapi orang-orang yang pantang menyerah. Kombinasi antara hasrat dan kegigihan membuat orang-orang berprestasi itu menjadi semakin istimewa. Dengan kata lain, mereka memiliki grit atau ketabahan. Poin yang selanjutnya, upaya 2 kali lebih penting. Teman-teman pasti sering banget mendengar ungkapan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Inilah yang menyebabkan usaha dinilai 2 kali lebih efektif daripada bakat. Angela Duckworth menggambarkan persamaannya sebagai berikut. Bakat dikalikan usaha sama dengan skill. Tapi untuk menggapai sebuah pencapaian atau kesuksesan harus memasukkan variabel skill ke dalam persamaan tersebut. Nah, persamaannya itu menjadi skill dikalikan usaha sama dengan pencapaian. Teman-teman pasti tahu Will Smith kan? Will Smith pernah bilang katanya satu-satunya hal yang saya lihat sangat berbeda pada saya adalah saya tidak takut mati di treadmill. Saya tidak akan membiarkan orang lain bekerja lebih baik daripada saya, titik. Anda mungkin lebih berbakat daripada saya, Anda mungkin lebih pintar daripada saya, Anda mungkin lebih seksi daripada saya, Anda mungkin lebih segalanya daripada saya, Anda mengungguli saya dalam 9 kategori, namun bila kita naik treadmill bersama, ada 2 kemungkinan. Anda akan turun terlebih dulu atau saya akan mati, sesederhana itu. Poin yang selanjutnya yaitu cita-cita level puncak dan cita-cita level rendah. Cita-cita teman-teman apa nih? Yang jelas, apapun cita-cita kita, kita harus terus berkomitmen untuk terus melakukan apa yang kita cintai. Banyak orang merendahkan cita-cita level rendah, padahal itu adalah satu-satunya jalan untuk menuju cita-cita level puncak. Contohnya misalkan kita pengen jadi seorang dokter. Untuk menjadi seorang dokter, kita harus kuliah kedokteran. Kita juga harus mengikuti kelas dengan baik, mendapatkan nilai-nilai yang bagus, mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan pastinya lulus dengan nilai-nilai yang baik pula. Sangat penting untuk kita untuk memiliki cita-cita level puncak dan visi yang sangat jelas agar kita bisa menjalani hari-hari
hari kita penuh dengan makna. Apalagi kalau cita-cita kita ini sesuai dengan passion kita, pasti akan lebih mudah menjalankannya. Semakin selaras, terkoordinasi, dan menyatu hierarki cita-cita kita, maka akan semakin baik. Poin yang selanjutnya yaitu menumbuhkan ketabahan. Untuk meningkatkan skala ketabahan bisa dimulai dari dalam dan dari luar diri kita. Kita bisa memulai dengan memupuk kebiasaan, melakukan latihan dan tantangan. Kita juga bisa loh menghubungkan apa yang kita kerjakan dengan tujuan lain di luar diri kita. Misalkan kita pengen menjadi seorang dokter. Kenapa? Karena saat kita bisa membantu orang lain, kita merasa puas dan bahagia. Peran dari mentor, guru, atasan, rekan kerja kita, dan orang-orang di sekitar kita juga membantu menumbuhkan ketabahan. Menjadi tabah adalah berpegang teguh pada cita-cita yang menarik dan bertujuan. Menjadi tabah adalah investasi hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun untuk melakukan latihan yang menantang. Seperti kata pepatah Jepang, jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Apakah kita harus bekerja selama 70 jam dalam 1 minggu untuk menumbuhkan ketabahan? Jawabannya adalah tidak. Memang sih saat kita mengerjakan sesuatu yang kita cintai, pasti ada panggilan dalam diri kita untuk melakukan hal itu secara terus-menerus. Aku jadi inget banget sama Elon Musk yang katanya bekerja selama 80-100 jam per minggu. Hal ini mendapatkan banyak banget tanggapan dari masyarakat. Katanya kasihan banget Elon Musk, kayaknya hidupnya nggak bahagia karena dia nggak bisa berkumpul bersama keluarga, bersama teman-teman dan orang-orang yang dia sayang. Tapi kan kita nggak tahu juga, mungkin emang itu hal yang dia cintai makanya dia bisa bekerja selama 80-100 jam. Masyarakat menilai jika kita bekerja sekeras itu selama 80-100 jam per minggu, yang ada itu bukan produktif, malah diminishing return atau menurun secara perlahan. Hal yang harus kita ingat, kita sebagai manusia, kita itu bukanlah robot, jadi kita perlu beristirahat dan kita juga harus memulihkan kesehatan mental kita. Apakah ada hubungan antara ketabahan dan kebahagiaan? Nah, kata Angela Duckworth, saya menemukan bahwa semakin tabah seseorang, semakin besar kemungkinan orang itu untuk menikmati kehidupan emosional yang sehat. Bahkan pada bagian teratas skala ketabahan pun, ketabahan berjalan berdampingan dengan kesejahteraan. Apakah grit atau ketabahan merupakan faktor yang paling utama dalam pembentukan karakter seseorang? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena kita harus bisa memahami bahwa terdapat faktor penting lain yang bisa menentukan karakter seseorang untuk mencapai sebuah kesuksesan, seperti keterampilan manajemen diri, karakter moral, dan karakter intelektual. Oke, itulah pembahasan buku Grit karyanya Angela Duckworth. Mungkin di antara teman-teman ada yang sudah baca bukunya dan pengen menambahkan poin penting yang ada di dalam buku ini, atau mau kasih aku kritik dan saran, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Dukungan dari teman-teman sangat berarti buat aku, membuat aku semangat terus untuk terus memperbaiki kualitas video-video aku selanjutnya, dan membuat aku juga semangat untuk terus membagikan ilmu dan hal-hal bermanfaat lainnya kepada teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman terdekat kalian. Jangan malas baca buku ya teman-teman semua. See you next time. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.